sutradara dari isu ijazah Pak Joko Widodo kelihatannya sudah mulai kelimpungan, menemui jalan buntu dan bingung untuk berbuat apa. Semakin lama, bau busuk yang menyengat akan terungkap. Mengapa kelimpungan dan menghadapi jalan buntu? Mari kita simak ulasan kami berikut ini. Dari skenario yang telah dirancang dengan baik terkait isu ijazah Pak Joko Widodo, akhirnya para sutradara, ya, ada 2 sutradara yang kami sampaikan, ya, yang belum bisa kami ungkap, itu mulai bingung, kelimpungan dan kacau, ya. Kenapa? Di skenario tersebut akhirnya ada hal-hal yang mentok, ya. Banyak yang membuat itu kacau sebetulnya, ya. Tetapi ada 3 poin utama yang dirasa berat, yang akhirnya terlihatlah sekarang kebingungan dan ya kekacauan dari para kelompok-kelompok yang membuat isu ijazah Pak Joko Widodo ini. Alasan pertama adalah yang pertama, tetapi kami awali dari yang ketiga dulu, ya. Poin yang ketiga dulu, 3 besar, ya. Tetapi yang ketiga dulu nih. Yang ketiga itu adalah tadinya sutradara dan para aktor di lapangan itu memperkirakan, ya, tidak akan P21 para tersangka tersebut yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, ya. Para tersangka ini terutama Roy dan Tifa tadinya tidak akan P21. Itu perhitungan mereka dalam skenarionya. Ternyata akhirnya P21, ya. Sehingga ya mencari cara lah salah satu prapit-prapit ini untuk buying time, mengulur-ulur waktu, ya. Yang kedua itu adalah Rismond akhirnya beralih. Nah, mereka memperhitungkan bahwa bukti-bukti kuat itu ada di Rismond, gitu. Walaupun sebetulnya kami juga melihat, menganalisis, ya, apa yang dituliskan Rismond yang dia analisis, katanya hasil uji ataupun hasil penelitian itu, ya, apa yang dilakukan Rismond itu di dalam buku Jokowi White Paper itu jauh dikatakan sebagai penelitian ilmiah, kajian ilmiah, ya, jauh. Namun demikian, itu mereka yakini yang buku seperti ini, ya, yang dituliskan di sini ada Rismond juga di sini ketika itu, ya. Nah, mereka meyakini ini sangat kuat sebagai bukti, ya. Oke lah, mereka anggap seperti itu. Tetapi Rismond pun akhirnya mengakui bahwa dia mengatakan ini salah apa yang dia tulis. Dia tarik tulisan tersebut, apa yang dia klaim, apa yang dia analisis sebelumnya, dia tarik. Artinya, sekarang malah Rismond itu berbalik, mengatakan ijazah Pak Joko Widodo itu asli. Nah, ini membuat skenario-skenario tadi semakin goyah. Sudah mulai kucar-kacir lah, ya. Kucar-kacir yang diharapkan Rismond sebagai salah satu nanti ahlinya, ya, dalam penelitian mereka. Karena kalau kita lihat apa yang dituliskan oleh Roy Suryo sangat minim, ya, hampir bisa dikatakan tidak ada sebuah kajian, tidak ada sebuah penelitian, hampir, ya. Itu dugaan kami berdasarkan buku ini yang kami analisis, ya, buku Jokowi White Paper ini. Kalau Tifa juga penelitiannya juga kalau menurut kami, ya, menurut dugaan kami yang kami analisis dari buku ini, ya, tidak ada, sepertinya hampir bisa dikatakan minim sekali lah untuk sebuah kajian ilmiah dan hampir mendekati halusinasi seperti itu, ya, hampir mendekati, ya. Itu berbasis buku ini yang telah kami analisis berbasis kemampuan kami melihat metode-metode dan tahapan-tahapan analisanya yang tidak terstruktur, tidak melakukan tahapan-tahapan ilmiah yang baik, ya. Jadi yang nomor 2 tadi, para sutradara ini pun
dalam skenario-nya sudah kucar-kacir, mentok ya. Nah, yang paling terbaru, yang nomor satu, yang membuat mereka akhirnya kalang kabut atau kucar-kacir itu tadi ya, semakin panik, itu adalah setelah adanya dipermasalahkan gelar doktor daripada Roy Suryo, di mana Roy Suryo ini divalidasi oleh kelompok-kelompoknya bahwa dia adalah seorang peneliti dengan gelar doktornya ya. Walaupun kalau kita lihat latar belakangnya S1-nya juga bukan telematika, S2-nya juga MKes ya, Magister Kesehatan, dari mana tuh. Kalaupun S3-nya mengikuti pendidikan di ilmu manajemen, tidak ada juga di sana telematikanya ya. Tetapi paling tidak ada kata-kata gelar doktornya. Nah, itu ya. Walaupun dari segi kepakaran seharusnya namanya pakar itu adalah knowledge-nya itu 50% ya. Knowledge itu 50% yaitu latar belakang pendidikannya harus mendukung. 25% lagi skill, 25% attitude. Nah, 50% ini saja sudah tidak memenuhi standar ya untuk seorang pakar telematika. 25% lagi skill ya oke lah, mungkin ya dapat separuhnya ya. Dan kalau attitude ya silahkan netizen bisa simpulkan bagaimana attitude seorang peneliti seperti itu ya, silahkan lah, itu bukan kami menyimpulkan. Nah, jadi setelah dipersoalkan perihal gelar doktornya, maka itulah yang membuat semakin mentoknya sutradara-sutradara tadi ya, sehingga kucar-kacir dan akhirnya jalan keluar mungkin diambil dengan buying time ya, menunda-nunda waktu dengan cara pra-peradilan 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir kita dengar ini beritanya mau pra-peradilan yang kelima. Nggak tahu sampai kapan, dan itu mungkin nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Agung apakah boleh seperti ini. Karena ini presiden buruk bagi sebuah kepastian hukum ya, kalau boleh pra-peradilan terus-menerus. Kami tidak tahu soal itu, silakan nanti Mahkamah Agung yang menentukan itu ya. Yang pasti sudah kebingungan dan sementara jalan keluarnya ya adalah buying time dengan pra-peradilan ini. Itulah alasan-alasan yang bisa kami sampaikan, 3 hal pokok yang kunci lah ya, 3 kunci utama yang membuat sutradara tadi itu kebingungan. Dan apa yang akan terjadi nanti? Kita nikmati, kita simak saja terus sampai ada ujung pangkal, dari pangkalnya ke ujungnya itu, atau ujung ke pangkalnya, itu pasti ada nantinya. Kita tunggu waktu, bersabar. Kami yakin tidak akan lama perihal ini akan selesai. Tidak akan 2029. Menurut kami dalam waktu sangat dekat. Karena skenario yang dibuat tadi sudah terputus. Dalam arti ada kerikil-kerikil tajam yang tidak diperhitungkan sehingga bisa saja ini dengan segera selesai.